Ya, udah tahu beritanya kan? Ya, berita kemarin ya. Jadi kita belajar logika dulu. Nggak bisa deh. Kita belajar logika matematik dulu ya. Pagi ini mungkin sebelum kita mulai, masih belajar matematik logika. Ini kalian bisa lihat di berita ya. Jadi saya ambil dari Kompas biar biar terpercaya ya. Sebenarnya ada banyak beritanya ya. Salah satu di Kompas. Ada juga videonya ya. Jadi usai kecelakaan kereta di Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, usul gerbang wanita dipindah ke tengah. Jadi tujuannya apa? Hah? Supaya perempuan selamat. Jadi laki-lakinya gimana? Hah? Ya kalau ada gerbong kereta, memang yang paling memungkinkan secara probabilistik ya. Jadi kalau kita kereta, itu kan misalnya panjang, kereta seperti ini. Yang paling pertama nerobos perlintasan kereta ya, yang di sini kan. Ya. Dan kalau kalian pernah naik KRL, ada pernah naik KRL? Tidak pernah? Oh ya. Naik KRL, di sini kan di Lampung nggak ada KRL ya. Kalau kereta lintas kota itu, yang misalnya kalau yang kereta yang di Lampung pernah? Dari Lampung ke Kota Bumi atau Lampung ke Palembang pernah ya? Enggak? Ada pernah juga? Oh pernah. Itu kalau itu kan nggak ada gerbong laki-laki perempuan kan? Tapi kalau KRL itu dulu isunya supaya perempuan bisa cepat masuk, ya lebih gampang kan? Kalau misalnya kalian di rel itu lebih gampang. Itu yang bagian depan atau bagian belakang. Karena kan kereta kan nggak bisa belok kan? Ya, maju mundur aja kan? Nah makanya di keretanya itu bagian depan sama belakang, khusus perempuan. Supaya juga menghindari hal-hal seperti pelecehan dan lain-lain ya. Itu sebabnya dia ditaruh di depan. Nah, jadi kalau misalnya tabrakan memang sering terjadi di depan. Mungkin kan di belakang kan tabrakan kan? Kecuali tabrak belakang, siapa yang nabrak dari belakang? Ya paling kereta juga kan? Ya. Tapi agak jarang biasanya. Ada juga kadang. Kalau mobil nabrak dari belakang, ya mobilnya yang ini rusak kan? Ya, jadi yang dari depan. Di depan ini jadi persoalan ini sering ya. Di sini juga sering itu. Jadi persoalan yang depan ini yang sering nabrak kalau misalnya ada mobil misalnya yang mogok di tengah atau orang yang tiba-tiba nerobos, kan masinisnya kan harus berusaha menghindar kan. Nah, itu sebabnya sering yang di bagian depan ini dia tabrakan. Nah, jadi untuk menguranginya tabrakan ini dampaknya itu maka perempuan dibuat di tengah. Kira-kira menyelesaikan problem nggak? Menyelesaikan problem supaya yang banyak meninggal yang laki-laki, cowok. Apa nyawa cowok lebih nggak berharga dibanding laki-laki? Apa perempuan? Sama kan? Namanya manusia kan sama. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia tua, mau dia muda, mau anak-anak, sama. Jadi ini kesalahan dalam berpikir secara logika. Ya, secara logika sederhana ya masuk akal, make sense. Supaya nggak banyak meninggal yang perempuannya dipindah ke tengah. Secara solusi sangat simple, ya. Solusi sangat sederhana. Tapi kalau di pemerintahan yang kita perlukan bukan solusi yang sangat simple itu, tapi solusi yang kompleks. Nah, salah satunya belajar hal-hal kompleks itu kita akan terbiasa untuk menyelesaikan problem yang kompleks dan fundamental. Fundamentalnya apa di sini? Problem fundamentalnya apa? Kalau ada berita seperti ini, apa yang fundamental sebenarnya? Problemnya apa di sini? Tabrakan kan? Sering terjadi tabrakan. Itu problemnya. Yang secara fundamental berarti solusinya apa? Kalau kalian ditanya, solusinya apa kira-kira?
Kalau kalian misalnya jadi politisi lah ke depan ya. Misalnya kamu politisi atau kamu birokrat ya. Gak harus politisi, birokrat juga. Kira-kira solusinya apa yang kamu tawarkan? Kalau kayak seperti ini. Ada yang mau kasih pendapat? Solusinya gimana? Solusinya. Coba. Nah, coba. Gimana? Kira-kira solusinya gimana? Kalau dari penjelasan beritanya itu kan kenapa yang belakang bisa harusnya nggak terjadi tabrakan beruntun dari belakang itu kan. Nah yang bikin tabrakan itu tuh adalah sensor si kayak lampu merahnya itu, sensor pemberitahuannya itu error katanya. Makanya jadi si kereta yang dari belakang itu nggak tahu kalau di depan itu ada kereta yang berhenti. Nah kalau kata saya ini bukan kereta berhenti kan ini? Ini yang terjadi kan? Kemarin ya, kan ya, Pak? Ya. Iya Pak, jadi kan itu pertamanya tuh masalah awalnya yang si taksi kan Pak. Nah gegara taksi itu otomatis kereta yang ini berhenti. Nah gegara kereta yang ini berhenti, di belakang itu kan harusnya udah ada pemberitahuan nih. Jadi kereta yang di belakang tuh harusnya nggak datang ke stasiun ini. Nah yang kedua tuh udah tahu, makanya dia berhenti. Nah tapi yang keretanya tuh 3 kan kalau nggak salah, iya kan? Nah yang kereta terakhir itu tidak dapat pemberitahuan kalau di depan tuh ada kereta yang berhenti, karena katanya sensor pemberitahuannya itu error, gak aktif. Jadi harusnya permasalahannya tuh ya di sistem mereka, yang harus dibenerin tuh sistemnya mereka, bukan malah mindahin gerbong belakang ke tengah. Itu gak make sense sih. Kayaknya orang yang nggak paham ilmu kayak gitunya aja tuh kayaknya paham, bukan di situ harusnya penyelesaiannya. Kalau kamu orang fisika, apa yang kamu jadikan ini? Kita pulang ya. Terima kasih ya. Kalau kamu jadi birokrat, kamu kan seorang fisikawan ya. Apa solusimu? Kira-kira. Kenapa? Ini problemnya dari apa? Problem fisika atau bukan? Fisika. Supaya nggak jadi tabrakan apa? Kalau di kalian belajar secara kinematika sederhana. Supaya nggak terjadi tabrakan. Coba. Ada? Hah? Supaya nggak terjadi tabrakan. Gimana? Nah, apa itu? Prinsip fisika hukum Newton apa itu? Bisa dia ngerem, bisa. Tapi apa? Kan dia masanya besar kan? Berarti apa? Kelembamannya kan tinggi kan? Ya kan? Kan hukum pertama Newton itu kan menyatakan benda itu cenderung untuk mempertahankan kondisi awalnya. Dia kalau dia diam, dia akan diam terus. Kalau dia bergerak, bergerak terus. Masanya besar, maka dia cenderung untuk tetap bergerak. Untuk melambat, dia akan kesulitan. Selain itu yang tadi banyaklah problemnya ya. Selain itu yang problem sinyalnya kan. Berarti mungkin kereta kita itu masih pakai yang sensor konvensional. Belum secanggih di luar negeri kan. Makanya sering telat, sering problem ya di situ. Ini problem fisika itu sebenarnya. Problem fisika. Tapi kalau orang yang nggak tahu fisika, bisa nggak dia selesaikan itu? Ya itu jawaban tadi jadinya. Ya kan? Dia nggak ngerunut ke penyebab terjadinya tabrakan. Penyebab terjadinya tabrakan berarti jarak antar kereta itu dia tidak sesuai kan? Ya, kalau misalnya berhenti, mau dia berhenti kapan, dia kan harus dijaga jaraknya kan? Makanya kita kalau mengendarai motor atau mobil harus jaga jarak kan? Karena kita ada efek kelembaman itu. Jadi kalau perkirakan kita kan punya speedometer kan, kalau naik kereta kan nggak mungkin, atau naik motor nggak mungkin hitung dulu kan. Jadi kalau misalnya kan, apakah saya mau rem atau enggak kan, udah feeling kan, karena udah kebiasaan. Kita itu punya insting fisika kan, saya pernah sering sampaikan. Kita itu secara alamiah itu punya insting fisika. Jadi kalau misalnya ada panas, bisa cenderung menghindar kan, ada kebakaran cenderung dihindari kan. Ada bom cenderung harus dihindari kan, meskipun ada pernah bom di Jakarta itu bom di Sarinah,
Ada bom bukannya dihindari tapi dikerubungi ya. Nah, itu insting fisikanya nggak dipakai itu, ya kan? Karena kalau misalnya ada bom meledak kan ada kemungkinan ada ledakan lain kan, secara fisika kan. Kalau kita nggak tahu kan. Nah, jadi itu, jadi tidak masuk akal kebijakannya. Ya karena salah satunya berpikirnya tidak logik ya, tidak kritis, tidak fundamental, dan tidak tahu konsep-konsep fisika sederhana. Pasti dipastikan itu. Nah inilah, mungkin kalau saya cek di analisisnya, tabrakan, tidak mencegah tabrakan, jadi tidak menyentuh penyebabnya. Jadi ada ketidaksesuaian antara masalah dan solusinya ya. Itu secara umum ya. Jadi intinya kalau membuat kebijakan itu dipikirkan matang-matang solusinya, bukan solusi yang sederhana ya. Nah, seperti misalnya kalau ada banjir, apa solusinya? Itu ada cerita itu di sini di Lampung. Solusinya apa banjir? Hah? Ya, berarti ada problem di hulunya atau di hilir kan? Atau di tengah-tengah, problem drainase apa di hulunya udah pohon-pohonnya habis ditebang atau di saluran drainasenya dia pendangkalan, lebih ke sana kan? Atau luapan airnya nggak bisa ditampung, penampungannya ini nggak ada, daerah resapannya nggak ada. Jadi pas saya dengar cerita kemarin itu, pas ditanya ada satu pejabat lah di Lampung, solusi yang ditawarkan apa katanya? Udah dikasih bantuan beras kok katanya. Nah, kan nggak masuk akal kan? Solusi bantuan beras itu nggak menyelesaikan problem, bukan itu problemnya. Nah, jadi kalau kalian berpikir problemnya itu